Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Suciati, SPDI SMP Ma'arif NU 1 Madinah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan pertama. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL 2 kelas 7 SMP Ma'arif NU 1 Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Untuk materi hari ini yaitu melanjutkan pertemuan yang pertama, yaitu iman kepada malaikat Allah. Ya. Sebelum dimulai kita absensi dulu ya. Cantika, Dewi, ada Dina, Duha, Zulfakor, Ferlin, Hania Maria, Laila Nursyifa, Muhammad Ridwan, Nur Cahyani, Nurangga, ya ada, Rizky Aditya, Saiful Asmi. Untuk materi hari ini yaitu Bu Guru akan memberikan tahu tujuan pembelajarannya, yaitu kalian nanti membuat infografis ya. Ini tiap kelompok ya, nanti yang terbagi menjadi 4, kalian nanti membuat infografis, lalu dilanjutkan ada LKPD-nya, terus juga dilanjutkan lagi mengerjakan soal ya, soal pribadi ya. Itu nanti tiap-tiap anak mengerjakannya. Dilanjutkan soal pemantik sebelum kembali pembelajaran, yaitu coba bagaimana beriman kepada malaikat. Yo, apa sih fungsinya iman kepada malaikat? Bagaimana caranya? Yaitu soal pemantik 1. Yo, siapa yang bisa? Ya, gimana Mbak Siti Mutmainah? Oke, tepuk tangan. Dilanjutkan, siapa lagi yang akan mengetahui apa sih fungsinya atau bagaimana beriman kepada malaikat? Itu sama aja dengan hikmah atau fungsinya daripada iman pada malaikat. Yo, siapa lagi? Ya, Mbak Wita. Oke, bagus. Jadi kita meneladani, berusaha ya. Yang namanya rezeki itu tidak tebluk langsung dikasih, tetapi kita harus giat dan berusaha. Begitu juga sebagai seorang siswa, tidak langsung pinter, tetapi apa? Berusaha dengan cara belajar giat. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Mbak Wahidah. Ya, karena malaikat selalu bersama kita. Kita harus berhati-hati dalam setiap ucapan dan segala ucapan dan tindakannya kita harus berhati-hati, karena selalu diawasi oleh malaikat. Lalu soal pemantik 2. Apa ya soal pemantik 2 itu? Menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari atau perilaku positif yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yuk, siapa bisa? Oh ya, Mbak Ferlin.
Ya, yang lain. Soal pemantik yang kedua. Ya, Mbak. Siapa? Mbak Ifah. Gimana mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan? Betul, jadi kita harus mensyukurinya. Nah, ini nanti untuk gambaran kalian untuk membuat infografis. Ya, pertemuan kedua meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kembali kemarin pada pertemuan pertama, yaitu kalian mengetahui apa sih sifat-sifatnya malaikat? Yaitu yang pertama apa? Tidak pernah menyombongkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu bertasbih kepada Allah, terus tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis kelamin. Ini materi pada pertemuan pertama, yaitu yang kalian tadi Bu Guru mencoba kalian sejauh mana mengetahui dalam soal pemantik. Ternyata kalian hampir sudah benar ya. Contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini soal pemantik yang kedua ya. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu berkata dan berbicara jujur, mentaati perintah orang tua dan guru, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga amal baik dan menjauhi amal buruk. Lalu apa sih hikmahnya beriman kepada malaikat? Yang pertama, apa? Iya, menambah keimanan dan ketakwaan. Apa itu iman? Percaya dalam hati dan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu hikmah beriman kepada malaikat Allah yang kedua apa? Membuat kita senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, Menambah kita niat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang ditentukan oleh malaikat tanpa usaha dan kerja. Nah, ini tadi yang dijawab oleh Mbak siapa ya? Ini ya? Oh iya, Mbak Wita. Terus yang keempat, meneladani Sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. yang kelima, Sabar, tegar, dan rajin dalam kebaikan. yang terakhir, Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Sekarang dilanjutkan membentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompoknya mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Hambali. Dan yang terakhir Maliki. Nanti kalian membentuk, tapi sebelum membentuk kelompok, Bu Guru kasih motivasi. Sekarang berdiri semuanya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tangan di atas. Putar. Stop. Pegang perut. Iya. Pegang kepala. Pusing. Ya, sekarang
Kepala. Yuk nyanyi bareng. Kepala, pundak, lutut. Yuk. Lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut. Kepala. Tangan. Oke, siap ya? Semangat ya? Sekarang silahkan membentuk kelompok masing-masing ya. Kelompoknya Imam Syafi'i, yuk, mazhab Imam Syafi'i, yuk. Dan kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibentuk. Apa sih? Siapkan lembar kertas untuk membuat infografis. Ya, bareng-bareng. Enggak, satu kelompok satu. Ditulis nama kelompoknya. Sudah? Membuat infografis yang pertama, tulis. Tulis ya. Kelompoknya sudah ditulis? Ya. Oh, belum. Ya, Bu Guru panggil dari kelompoknya Imam Syafi'i dulu. Yuk. Mempresentasikan di depan hasilnya. Ya, enggak, maju satu aja, mau wakilan. Wes, Mbak Wita nggak apa-apa. Yuk. Kami dari kelompok Imam Syafi'i akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, meneladani sikap positif yang dimiliki malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang nomor 1, selalu berkata jujur, taat beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah yang berikan. Yang kedua, dapat menambah kita giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa berusaha, kerja keras, dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya untuk kepada kelompoknya Imam Syafi'i telah mempresentasikan infografis ya, hasil infografis tentang sikap positif ya yang dimiliki malaikat yang perlu kita teladani ya. Intinya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hikmah atau manfaat kita meneladani iman kepada malaikat. Ada yang bertanya? Mungkin barangkali apa ya? Bertanya tentang apa? Silahkan. Kalau tidak, dilanjutkan kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa? Yang sudah siap kelompok mana, Cung? Oke. Kelompok Imam Hambali? Oh, Hanafi. Oke. Kami dari kelompok Imam Hanafi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, meneladani sikap positif yang dimiliki malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, selalu berkata atau berbicara dengan jujur. 2. Selalu taat beribadah kepada Allah. 3. Tidak menyombongkan diri kepada sesama makhluk apalagi kepada Allah. Soal yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Selalu berhati-hati dalam melaksanakan perbuatan, sebab perbuatan kita diawasi atau dicatat oleh malaikat. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, mengingat setiap perbuatan usia dicatat oleh malaikat. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok yang sudah siap. Ya, kelompoknya. Oh, cukup.
Karena sudah mempresentasikan hasil diskusi, sekarang dilanjutkan mengerjakan soal ya, soal pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi iman kepada malaikat. Silahkan kursinya dikembalikan seperti semula. Sudah siap? Sudah paham? Dari materi awal sampai akhir ya? Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 7. Tugasnya sudah paham semua? Sudah. Ya oke. Tambah paham lagi tadi tentang apa? Meneladani sifat, meneladani ketaatan malaikat Allah dan hikmahnya. Sekarang kalian mengerjakan di sini lembar LKPD ya. Ya, ini kerjakan sendiri ya. Tes sumatif. Sudah selesai dikumpulkan. Nah sini. Nah selesai. Tinggal dinamain sudah ya? Mau lupa? Sudah dinamain semuanya? Ya. Bu Guru mengingat kembali dari hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama, beriman kepada malaikat berarti mempercayai akan adanya malaikat yang telah Allah ciptakan. Terus, apa sih tugasnya malaikat? Malaikat siap ada berapa yang wajib satu 10? Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, tugasnya diantaranya menyampaikan wahyu. Itu tugasnya malaikat Jibril. Yang kedua, membagi rezeki. Tugasnya malaikat Mikail. Yang ketiga, mencabut nyawa. Tugasnya yang keempat, meniup sangkakala. Tugasnya malaikat Israfil. Yang kelima, menanyai di alam kubur. Tugasnya malaikat Munkar Nakir. Yang keenam, mencatat amal baik dan buruk. Raqib Atid. Terus menjaga pintu surga siapa? Ridwan. Yang terakhir, menjaga pintu neraka? Malik. Oke. Lalu cara meneladani kepada malaikat, yang itu yang pertama contohnya apa saja seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu taat dan selalu taat, betul. Terus beriman, menambah keimanan dan ketakwaan. Terus apa lagi? Berkata yang jujur, karena karena malaikat Allah itu selalu ngawasi. Terus apa lagi? Banyak ya. Terus manfaatnya apa lagi? Dilanjutkan PR di rumah ya. Kerjakan halaman 162 ya. Itu buku di dalam buku Erlangga ya. Selanjutnya kita selesai, langsung kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Guru sekian, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi